Pada zaman dahulu diceritakan bahwa ada seorang pandai besi yang tinggal di kota Munchen yang bernama Hans Wegner. Karya terbesar yang pernah dibuatnya adalah brankas dengan keamanan super yang dimana brankas tersebut mempunyai jutaan bahkan miliaran kombinasi untuk bisa membukanya. Dan ada 4 brankas yang pernah dibuat olehnya dengan nama masing-masing berbeda, yaitu Rheingold, Valkyrie, Siegfried, dan juga Götterdämmerung, yang dimana pada suatu hari dia kehilangan istri dan juga putranya yang meninggal secara tragis. Dan setelah itu Hans Wegner pun memutuskan untuk membuat karya terakhirnya, yaitu brankas untuk mengubur dirinya sendiri. Karena tak ada seorang pun yang bisa membuka brankas tersebut, akhirnya brankas itu pun ditenggelamkan ke laut, beserta jasad Hans Wegner di dalamnya. Dan inilah alur cerita dari film Army of Thieves. Diawali dengan seorang pemuda yang bernama Sebastian. Dia adalah seorang teller bank dan juga seorang YouTuber, dan di kontennya dia membahas tentang sejarah Hans Wegner dan karya seninya, yaitu brankas yang dibuatnya. Sebastian adalah seorang jenius yang sangat mengidolakan karya Hans Wegner tersebut. Setelah beberapa kali mengunggah video, tapi tak seorang pun yang menonton video yang dibuatnya. Beberapa hari setelahnya, Sebastian dikagetkan oleh satu komen di YouTube-nya, dan komen tersebut berupa undangan dari seorang yang tak dikenal atau anonymous. Komenan tersebut mengajak Sebastian untuk mengetes skillnya dalam membuka sebuah brankas. Tentu hal tersebut membuat Sebastian tertarik. Dan di malam harinya, Sebastian langsung menuju tempat yang sudah diberikan oleh sang anonim. Sesampainya di tempat itu, Sebastian pun merasa bingung dan gugup karena sudah ada banyak orang di sana. Lalu Sebastian didorong oleh sang penjaga agar Sebastian langsung mengikuti kompetisi. Dan tak butuh waktu lama, kompetisi itu pun dimulai, dan Sebastian berhasil untuk membuka brankasnya di posisi keempat. Lalu dilanjutkan dengan 4 peserta. Lagi-lagi di sini Sebastian berhasil membuka brankasnya di urutan kedua. Lalu tibalah di babak grand final. Dia masih tak menyangka bahwa dirinya bisa tiba di babak itu. Berbeda dengan lawannya, justru Sebastian sangat tenang di final ini. Dia membiarkan lawannya duluan untuk memulai, sedangkan Sebastian ingin mendengar dan merasakan dalamnya sistem brankas tersebut. Dan Sebastian pun akhirnya berhasil menjadi juara dalam kompetisi itu. Di akhir acara, tak sengaja perhatian Sebastian tertuju pada seorang wanita. Wanita ini bernama Gwen. Di sini Sebastian belum mengetahui bahwa itu adalah Gwen. Di keesokan harinya, Sebastian pun kembali dengan rutinitasnya di saat hendak berangkat kerja seperti biasa. Sebastian selalu mampir di sebuah kafe dan membeli kopi dengan membawa tumbler miliknya sendiri. Tak disangka di sini Sebastian dikejutkan dengan kehadiran Gwen. Lalu Gwen mengenalkan dirinya dan menjelaskan kepada Sebastian bahwa dia adalah seorang pencuri yang handal, dan dia juga adalah anonim yang komen pada YouTube Sebastian sebelumnya. Di sini Gwen menunjukkan aksinya dengan mencuri arloji dan pistol milik pengunjung lain yang ada di kafe itu. Gwen pun langsung menjelaskan tujuannya menemui Sebastian, yaitu ingin mengajaknya mencuri dari brankas yang selama ini diidolakan oleh Sebastian, yaitu brankas karya Hans Wegner. Sebastian pun terkejut, karena dia adalah bukan seorang kriminal ataupun pencuri. Tetapi Gwen meyakinkan Sebastian bahwa di misi ini hanyalah Sebastian satu-satunya orang yang bisa membuka brankas karya Hans Wegner itu. Tidak langsung diiyakan oleh Sebastian, akan tetapi setelah berpikir semalaman, akhirnya Sebastian di keesokan harinya datang ke tempat Gwen, ke alamat yang sudah diberikan sebelumnya. Di tempat Gwen, Sebastian pun langsung dikenalkan ke timnya, yaitu ada Corina. Dia adalah seorang peretas komputer yang handal. Dan selanjutnya ada Rolf. Dia adalah seorang driver. Dan yang terakhir ada Brad Gates. Dia adalah seseorang yang berotot dan suka berkelahi. Di sore harinya, Corina pun langsung menjelaskan rencana dan strategi misinya untuk merampok brankas karya Hans Wegner, yang dimana nantinya ada 3 brankas yang akan dirampok oleh mereka. Di sini sebenarnya Sebastian belum sepenuhnya paham tentang strateginya. Namun karena waktunya yang mendesak, aksi ini harus dilakukan secepatnya. Dan besoknya mereka sudah sampailah di salah satu bank yang ada di Paris. Pencurian pertama pun dimulai. Awalnya Sebastian dulu yang masuk ke dalam bank, dan langsung masuk ke dalam toilet, setelahnya disusulah oleh Gwen. Dan Gwen langsung menuju ke ruang penyimpanan ditemani oleh teller bank tersebut.
Dan yang ketiga, Corina pun masuk ke dalam bank dan memastikan teller yang menemani Gwen agar pergi dari ruang penyimpanan. Selanjutnya, Gwen pun pergi menemui Sebastian dan menuju ke tempat brankas itu berada. Inilah brankas pertama, yaitu Rheingold. Brankas yang mempunyai 413 juta kombinasi angka agar bisa membukanya. Sebastian masih tak percaya bahwa dirinya mendapati bisa langsung menyentuh sebuah mahakarya yang selama ini diimpikannya. Ritual pun dimulai. Sebastian dengan pemanasan tangan dan jari-jarinya tidak lupa memutar lagu Wagner terlebih dahulu dan menceritakan sejarah Rheingold ini diciptakan kepadaku. Lalu dengan perlahan Sebastian mulai memutar pin pada brankas, dan hanya dengan menempelkan telinga ke dinding brankas, Sebastian seakan mengetahui sistem pada brankas itu bekerja. Dan akhirnya tentu saja Sebastian berhasil membuka brankas tersebut. Seperti mendapatkan lotre, di sini Sebastian bukan senang karena uang yang ada di dalamnya, tetapi dia lebih bahagia karena bisa membuka brankas karya Hans Wagner tersebut. Dan setelah itu, akhirnya mereka pergi dan kabur. Tak butuh waktu lama, aksi ini diketahui oleh Interpol dan pria bernama Dell. Pada masa sebelumnya, Dell sempat menangani kasus Brad Gates, yang dimana nama asli dari Brad sendiri adalah Alexis. Maka dari itu, Dell sangat bersemangat untuk memburu mereka. Di lain sisi, kita melihat Sebastian dan kawan-kawan sedang berpesta merayakan keberhasilannya. Terdapat scene di mana Gwen sedang sendiri di dalam kamarnya, lalu Sebastian mendatanginya. Dan mereka pun bercerita tentang masa lalunya, yang dimana Sebastian sedari kecil dia sudah tertarik merekas brankas. Dan Gwen sendiri sebenarnya dia punya keluarga yang kaya, akan tetapi mempunyai hobi mencuri. Ternyata Gwen mempunyai impian yang sama dengan Sebastian, yaitu ingin pergi ke Nevada, Amerika, dan ingin meretas brankas keempat dari Hans Wagner, yaitu The Gatterdam. Di keesokan harinya, aksi pencurian kedua pun dimulai. Dan sekarang aksi itu dilakukan di Praha, Republik Ceko. Di aksi kedua ini, Interpol yang dipimpin oleh Dell, mereka pun sudah bersiap untuk menyergap aksi Sebastian dan kawan-kawan. Tentu saja pencurian kedua ini akan lebih berat dan sulit dari sebelumnya, karena yang akan dirampoknya adalah bank dengan protokol keamanan super ketat. Dalam aksi ini, Sebastian akan menyamar sebagai koordinator dari cabang bank tersebut. Lalu Gwen menyamar sebagai sekretarisnya. Aksi mereka akan dipandu oleh Corina yang berada di dalam mobil. Seperti sebelumnya, Sebastian menjadi orang yang pertama memasuki bank dengan memperlihatkan ID card yang dia miliki kepada petugas bank. Sebastian pun lolos scan karena sebelumnya sistemnya sudah diretas oleh Corina. Lalu Sebastian masuk dan berjalan sesuai arahan dari Corina agar Sebastian aman dari pengawasan CCTV. Sembari berjalan dengan sangat hati-hati agar tidak dicurigai, di sisi lain Corina sedang berusaha untuk meretas CCTV dari bank. Lalu Sebastian pun bertemu dengan Gwen dan langsung menaiki lift untuk menuju ke tempat brankas berada. Namun saat pintu lift terbuka, ternyata ada dua penjaga yang sedang bersiaga di sana. Dan tanpa ragu, Gwen pun langsung menghajar penjaga tersebut. Sebastian yang tidak terlalu pandai berkelahi, dia hanya bisa menonton dan menyemangati Gwen. Dan akhirnya Gwen berhasil melumpuhkan kedua penjaga tersebut. Lalu tibalah mereka di hadapan brankas yang kedua, yaitu Valkyrie. Brankas yang memiliki 235 miliar kombinasi angka, yang dimana jauh lebih sulit daripada brankas yang sebelumnya. Dan di dalamnya terdapat uang yang berjumlah 40 juta dolar. Dan seperti sebelumnya, sebelum memulai aksinya, Sebastian melakukan pemanasan terlebih dahulu. Dengan sedikit kesulitan karena sistem dari brankas ini sedikit berbeda, Sebastian pun ikut menyesuaikan ritme dari brankas Valkyrie. Sementara itu, Corina yang tahu bahwa petugas dari bank menyadari bahwa sistemnya diretas, maka Brad pun langsung melakukan plan B, yaitu melakukan pengalihan dengan seolah-olah dia mau merampok bank dengan membawa senjata. Dan Interpol yang menyadari hal itu, mereka juga bergegas untuk bergerak menangkap perampokan tersebut. Namun di sini ternyata mereka salah lokasi bank, karena tidak tahu bahwa brankas sudah dipindahkan ke bank lain.
Dan setelah cukup lama, aksi Sebastian untuk membuka brankas akhirnya berhasil. Dan kini dia sudah menaklukkan Valkyrie, brankas kedua dari Hans Wagner. Warming up my instruments. You just said this would be easy. Gwen pun langsung mengambil uang-uang itu bersama Sebastian. Lalu mereka pun pergi dari bank. Namun Brad yang hampir gagal untuk melarikan diri karena terkena tembakan dari penjaga bank, langsung disusul oleh Rolf. Dan akhirnya Brad berhasil masuk ke dalam mobil. Sebelumnya akhirnya dikejar oleh Interpol, Gwen dan Sebastian harus berlari mengejar mobilnya. Tas yang berisi uang tersebut berhasil dilemparkan ke dalam mobil oleh Gwen dan Sebastian. Dan Brad berhasil meraih tangan Gwen dan masuk ke dalam mobil. Namun Sebastian yang awalnya juga sudah Brad raih tangannya, tapi akhirnya didorong lagi oleh Brad. Dan alhasil Sebastian gagal masuk ke dalam mobil. Rob yang tidak bisa menghentikan mobilnya karena keberadaan Interpol yang sudah dekat, akhirnya tetap menjalankan mobil dengan tanpa Sebastian. Dan Sebastian akhirnya melarikan diri sendiri menggunakan sepeda yang dicurinya dari seseorang yang berada di pinggir. Gwen yang marah kepada Brad dan tidak terima kalau Sebastian sudah membuat misi mereka berhasil, malah diperlakukan dengan tidak baik olehnya. Brad yang menunjukkan sifat serakah dan ketidakbertanggungjawaban itu kepada Gwen, maka Gwen memutuskan untuk turun dari mobil dan berhenti mencuri dengan mereka, dan akan menemui Sebastian. Corina yang sepemikiran dengan Gwen pun ikut turun dari mobil, dan akan menemani Gwen. Sebastian yang sudah lelah dan merasa dikhianati oleh teman-temannya pun, maka dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dan setibanya di rumah, tanpa disadari, Gwen dan juga Corina sudah berada dalam rumah Sebastian. Dan mereka berdua pun langsung meminta maaf dan menyesal kepada Sebastian karena perlakuan Brad. Sebastian yang belum terima dengan itu, langsung menyuruh mereka berdua untuk keluar dari rumahnya. Namun Gwen yang dengan sungguh-sungguh ingin minta maaf, dan menceritakan tujuannya datang dengan Corina, Sebastian pun mulai mendengarkan. Dan Gwen akhirnya bisa meraih kepercayaan dari Sebastian lagi, setelah memberi penjelasan bahwa tanpa Sebastian, mereka tidak bisa membobol the brankas Siegfried, atau brankas yang ketiga. Dan besoknya, di Swiss, tempat di mana brankas Siegfried berada, di sana sudah ada Interpol yang dipimpin oleh Del, yang sudah bersiap dan bersemangat untuk menangkap komplotan dari Gwen. Lalu salah satu dari anggota Interpol mendapati percakapan dari Sebastian dan Gwen, yang mana disebutkan bahwa mereka akan beraksi pada pukul 5 pagi. Dan saat Del mendengar hal itu, dia pun langsung memberikan instruksi kepada anggotanya untuk mulai penggerbakan itu pada pukul 5. Dan saat sudah pukul 5 pagi, tim Interpol langsung masuk ke dalam kasino dan meminta pihak kasino untuk menunjukkan brankasnya, akan tetapi Del dikejutkan bahwa brankas tersebut sudah tidak ada dikarenakan pihak kasino sendiri sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Interpol dan memindahkan brankas setengah jam sebelum Del tiba di kasino. Diperlihatkan bahwa 8 jam sebelumnya, ternyata Corina lah yang berpura-pura sebagai pihak Interpol dan menelpon pihak kasino untuk menyuruh memindahkan brankasnya. Dan di saat brankas sudah diangkut dalam sebuah truk untuk dipindahkan, saat dalam perjalanan, truk itu dibajak oleh Gwen dan juga Sebastian. Di lain sisi, Corina yang masih mengawasi keadaan di sekitar kasino, mendapati sinyal GPS dari ponsel Brad, yang berarti Brad juga sedang berada di dekat kasino. Lalu saat hendak memberitahu Gwen, Corina pun terjebak dalam situasi Interpol sudah mengepungnya. Dan untungnya Corina sudah sempat mengirim pesan kepada Gwen, sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak Interpol. Me to apologize, Brad. I'll do everything in my power to make sure your little brother.
Dalam usaha Sebastian untuk membuka brankas Siegfried harus menemui kendala, yaitu truk tidak seimbang atau tetap harus berjalan dikarenakan waktu yang sudah mepet mengharuskan mereka harus cepat sampai di pelabuhan agar tidak tertangkap oleh Interpol. Sehingga Sebastian cukup kesulitan untuk membuka brankasnya. Tapi tentu saja dengan kemampuan dari Sebastian, akhirnya brankas Siegfried berhasil terbuka dan mereka pun bergembira. Lalu akhirnya mereka sampai juga di persimpangan di dekat pelabuhan, dan tanpa disangka, Brad sudah ada di sana dan menodongkan pistol kepada mereka. Brad yang sangat kesal dengan Sebastian, dia berusaha menembaknya, namun Gwen sebelumnya sudah merusak pistol tersebut. Dan keadaan berbalik saat Gwen gantian menodongkan senjata kepada Brad. Lalu Brad dan juga Rob diborgol ke dalam, sedangkan Gwen dan juga Sebastian, mereka kabur menggunakan mobil yang Brad pakai. Kini mereka sudah sampai di pelabuhan dan hendak kabur menuju Nevada, Amerika. Namun sesampainya di kapal yang mau dinaikinya, dari belakang muncullah Dell atau pemimpin dari Interpol dan meminta agar Gwen dan Sebastian menyerah. Namun Gwen yang tidak terima karena perjuangannya harus terhenti di situ. Akhirnya Gwen membuat kesepakatan dengan Dell, yaitu Gwen rela menyerahkan diri, akan tetapi Sebastian harus dibebaskan, dan Dell pun setuju. Dengan berat hati, Sebastian harus pergi sendiri menuju. Dan di akhir film diperlihatkan bahwa ada dua orang yang mencari tukang kunci di sebuah toko, dan mereka diarahkan ke suatu ruangan yang dimana di situ ada Sebastian, yang ternyata Sebastian menjadi ahli kunci atau brankas. Dan tanpa disangka, ternyata dua orang tadi mencari ahli brankas yang bisa meretas brankas The Gator Damarung. Dan tanpa berpikir panjang, Sebastian pun menyanggupi dan bergabung ke dalam dua orang tim itu. Dan film pun berakhir.